Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi, kita bahas untuk saham oil and gas, starting dari Raja. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu nih, apa sih yang terjadi di eh, US market pada hari ini gitu kan. Nah, teman-teman ngelihat ya kan, oilnya itu naik lagi gitu ya. Nih kalau in case nggak kelihatan. Nah, oilnya sempet tuh, kan kemarin sempat naik ya. Kalau misalnya kita lihat WTI atau Brent sama aja. Sebenarnya untuk per harga di range $90 gitu ya, untuk range di 90, berapa nih, 193, ini sebenarnya termasuk mahal kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya oil ya entah Brent atau WTI atau si Brent-nya ini naik di atas 110 US dollar per barrel, ini teman-teman akan ngelihat sebenarnya saat ini kecenderungannya saham-saham akan tanking atau dia turun gitu kan. Ya karena oil segitu dibutuhkannya untuk industri. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat harga oil ini pun sekarang gitu ya, sebenarnya ini akan berpengaruh pada fundamental saham-saham yang berhubungan dengan ini, yang berhubungan dengan minyak. Nah, jadi sebenarnya Esa nggak sebenarnya ya ini mereka akan diuntungkan dengan kenaikan harga crude oil yang semakin tinggi. Tapi ya di sisi lain, ya kalau dari secara price action teman-teman ngelihat udah dibawa naik, terus justru malah seringnya kebanting kan. Nah, menurutku ya dibantingannya itu sebenarnya kita bisa coba untuk akumulasi. Sebenarnya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih gitu view-nya. Sama tentunya teman-teman ya, buat Indonesia kalau misalnya harga oil ini tinggi, ini agak sedikit mempersulit yang namanya industri. Karena ini sekalian bahas makro sedikit teman-teman ya. Yang namanya kenapa kita setelah dicermati ya, kenapa BBM kita kagak naik? Ya ini kan karena di TB-in sama pemerintah ya. Nah, tapi ada tapinya. Tapi satu lagi yang punya perusahaan gitu ya, perusahaan atau misalnya let's say lah ya, aku tahu harga solar industri gitu ya. Solar industri ya diinfoin sih sama yang kerja di, ya makanya kan edge-nya beda-beda gitu ya. Yang kerja di perusahaan yang industri yang pakai solar ini katanya udah hampir 30 ribuan untuk per liter. Jadi kan sebenarnya ya meskipun masyarakat yang nggak merasakan harga BBM yang tinggi, tapi kan sama aja nih kalau perusahaan-perusahaan harus membayar harga yang mahal untuk sebuah oil gitu ya, untuk sebuah minyak ini, ya maka ya secara nggak langsung ya apa ya, biaya produksi kan naik gitu kan, ya pasti agak tertekan lah kayak gitu. Jadi yang di untuk industri ya ini akan susahnya yang akan susah mungkin di industri gitu ya, karena kita yang nalangin masih pemerintah. Ya, sekedar infonya seperti itu, gitu ya. Next, yang pertama kita bahas Raja dulu. Nah, Raja ini kan udah naik lagi gitu ya, kayak begini sempat ditarik naik ya waktu kemarin. Nah ini Raja tuh salah satu yang recovery-nya cepet nih teman-teman. Nah, aku sih ngelihatnya untuk 4 nih ya, untuk 4.600 ya kan sebenarnya sebagai target itu kan ternyata udah done nih pakai yang di sini ya. Dan dia sempat keluar dari 0,618 terus kan kempes. Nah, ini nanti yang harus kita lihat nih. Ini kalau misalnya ternyata masih banyak yang akum, maka teman-teman bisa lihat untuk continuation lanjut. Tapi kalau misalnya nanti kita ngelihatnya justru malahan kurang gitu ya, kurang dalam artian asingnya lebih banyak keluar, ya tunggu aja nih retrace ke MA200 atau dekat MA5. Kenapa? Berhubung teman-teman ngelihat ada jarak yang cukup jauh nih dari MA5 dan yang di harga terakhir. Karena biasanya kan lihat deh, kecenderungannya apa? Pergerakan harga saham itu si Raja khususnya itu kan sangat dekat dengan MA5. Itu jadi bisa dijadikan sebagai tempat buat teman-teman naruh target harga lah ketika dia jatuh, oh udah deket 55 nih kurang lebihnya ya, bisa diambil kayak gitu. Nah sekarang kita lihat buat si Raja gitu kan, Raja. Nah 2 harinya kan masih buangan gitu kan. Oh harga naik 3,5% tapi asingnya buang, cek.
oh LG DX. Nah, LG sama DX kan kecenderungnya lokal punya kan ya, smart money lokal lah, domestik. Buangannya BK, CC, XL, XC-nya keluar nih. Menarik nggak? Lumayan menarik. Jadi di sini sebenarnya buat yang udah punya, ya kalian masih bisa berekspektasi dianya lanjut naik gitu ya. Sama kalaupun ditarik ke bawah, ya ini nggak jadi masalah lah buat teman-teman gitu ya, di 4.200 kayak gitu. Jadi ya memang view-nya di sini masih terlihat naik gitu. Tapi di sini aja nih, bisa jadi terjadi yang namanya short term koreksi atau retracement sebelum dia naik lagi ke atas. Kayak gitu. Sebenarnya dengan ngelihat view-nya si XLXC yang buang di hari kemarin, bisa jadi ya, jadi booster buat dia lanjut naik di hari Senin besok. Ya tentunya kalau si kakek tidak ada omongan-omongan yang nggak jelas gitu ya. Tapi sih seharusnya omongan kakek yang nggak jelas itu harusnya sih sebenarnya bisa ngebawa harga sahamnya naik ya. Tapi nggak tahu kenapa waktu omongannya si kakek itu jelek, Ratu Raja juga tetap aja jebol gitu. Nah, wih, dapat gift dari Mas Diablo, thank you. Nah, next ya buat si Ratu gitu kan. Nah, Ratu ini juga rejected nih teman-teman ya dari 5.675. Sebenarnya kalau dari posisi dari posisi base di sini ya, teman-teman lihat area support quote-nya di 4760 sama di 5.675. Ini sebenarnya teman-teman bisa ngelihat ada potensi buat continuation buat dia breakout dari 5.600 ke target 5.600 gitu kan. Nah, ya nanti kita cermati lah seperti apa. Tapi kalau misalnya dilihat view-nya masih naik, ya masih naik secara korektif gitu ya. Jadi nanti dilihat karena ini udah mulai dekat gitu ya teman-teman ya mungkin sekali dua kali naik ini masih ada potensi. Tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat besoknya naiknya udah tipis-tipis gitu ya, udah tipis-tipis ya, consider lah buat TP dulu, tunggu retrace ke bawah baru kalian masuk lagi kayak gitu. Nah terus aku cek Ratu ya, Ratu punya sama ini. Nah Ratu, nah ini yang cakep nih. Akum nih 2 hari terakhir ya. Terus yang masuk AK sama AI. Buang barangnya XL, XC. Nah, tadi kan kalau secara teknikal nggak kelihatan tuh gitu kan. Karena indikator-indikator ngasih lihatnya ada potensi untuk reject ya ke bawah. Oh ternyata masih kuat nih Mas Emon nih. Gitu kan. Akumulasi dari bagian asing ya dari 9 dan 10 lumayan. Tandanya teman-teman masih bisa ngeliat adanya ekspektasi untuk naik. Nah, kalaupun ditarik turun kayak tadi ya skenarionya, kalaupun ditarik turun, kalau teman-teman ngelihat di sini asingnya masih akum lagi, ya sebenarnya nggak jadi masalah buat kalian kejar kayak gitu. Gitu ya buat si Ratu ya. Next Elsa. Elsa, nah ternyata kan harusnya beberapa yang ini karena SL ya. Kalau ini SL lama. 710 kayak Mas Emon sempat mention, kalau 710-nya nggak kuat teman-teman consider buat buang. Nah ini ketarik sampai bahkan 655 gitu ya. Nah, ini nggak tahu deh pada kena SL nggak nih, turun 9%. Nah ini kan sebenarnya liquidity sweep ini nih. Ini liquidity sweep, dia ngambil liquidity. Tapi lihat teman-teman, oh ternyata di sini valid lower high gitu ya secara structure. Ditarik turun sampai bawah. Nah ini dia udah create, ini ada lows-nya nih di sini nih. Ini ada lows di sini nih. Nah, karena ini di sini nanti kita lihat ini kuat gak nih dia nih nahan di 675 nih. Karena ini posisi turun ya ke bawah. Harus lihat 675-nya dulu. Oh, terus momentum lihat masih turun. Jadi apakah disarankan beli? Belum kayaknya buat Elsa ya. Kecenderungannya belum karena teman-teman lihat pergerakan harganya masih arahnya menurun. Jadi apa? Jadi idealnya nunggu dulu 675 liatin, 650 kalau misalnya kena baru lumayan bagus. Kita coba cek SA-nya. Cek SA-nya YP sama XL tebel. Cek lagi. Oh, ternyata Elsa ya, sorry. Oh, Elsa-nya iya buangan tapi akumnya dikit nih. Nah, sebenarnya dengan ngelihat YP XL tuh dominan, teman-teman ya, dan buangannya OD sama BK, I think lebih bagus teman-teman nunggu dulu gitu ya. Kayak gini nih. Waktu dia kasih ekor ke bawah gini, at the end of the day dia kena lagi kan. Nih, di sini nih kena lagi kan. Nah, makanya ini kita pastikan dulu nih, 675 harus jadi base support yang kuat kalau dia mau naik. Tapi berhubung momentumnya belum cakep, ya mendingan ditunggu nih teman-teman ya. Sampai dia
GC lagi di bawah nih, sampai dia golden cross lagi di bawah, baru consider buat belinya di sini. Gitu ya. Sama dengan ngelihat, oh foreign-nya cakep nih, sekalian dibeli gitu. Oke, jadi masih wait and see. Oh, itu Elsa ya, sorry. Elsa. Nah, sorry. Elsa-nya YP-nya ternyata ya, teman-teman ya. Typo dikit. YP, oh, sorry. XL sama XC-nya ternyata buang barang ya, sorry. Ada CP sama XL, terus YP-nya masuk. Sebenarnya view-nya sama sih, masih kelihatan agak turun gitu ya. Iya, masih kelihatan agak turun. Jadi pantau dulu lah untuk base di 675. Kalau misalnya kena hit, terus teman-teman lihat posisinya udah oversold, baru consider buat beli. Atau kalau misalnya di tengah-tengah nanti teman-teman lihat dia putar balik, nah itu sign lah. Cek Bronzo, sama itu Elsa. Iya betul, tadi salah ya. Kayak gitu. Karena ya ini masih jelas banget, teman-teman ya, kecenderungannya downtrend. Nggak dikasih naik lah dia ke 775. Gitu ya. Nextnya energi. Nah ini saham-saham yang sebenarnya dalam kategori anti badai ketika trompet ini ya teman-teman ya. Ketika trompet bersabda gitu ya, sabdanya sabda negatif. Yang biasa lawan arah ya Medco sama energi gitu kan. Tapi ya konteksnya kalau dia udah turun ke bawah. Nah ini juga sama ya, ini ascending triangle di sini ya. Nih baru pas naik. Nah terus waktu teman-teman lihat 1700 kan nih mulai mentok-mentok gitu kan. Nah ini kita lihatlah konfirmasinya besok gitu kan. Kalau misalnya pun ditarik ke bawah ya ke 1630-an, ya ini wajar teman-teman untuk create another higher low gitu kan secara daily. Terus kalau misalnya teman-teman lihat, ya ini kan udah mulai mau masuk nih kategori di atas gitu kan. Jadi tetap harus dipantau. Kalau misalnya mau coba-coba masuk, ya lebih enak teman-teman bisa gunakan MA5 itu sebagai order entry ya. Oh misalnya ngelihat, oh ini MA5-nya tuh di 1625, ya udah saya pasang aja di 1625. Berhubung di sini ada gap nih ya, agak jauh nih. Nah, gitu ya. Itu bisa juga kalian pertimbangkan seperti itu strateginya. Nah, ini kalau misalnya nggak bisa di sini, kita coba cek dulu dah flow-nya ya. Karena agak sedikit bingung aku juga. Kita lihat energinya masuk apa enggak. Nah, akum lagi. Kalau di total 3 hari juga masih net buy. Energi, CC sama AK masih masuk gitu kan. Strong di CC. Buangannya AZ, XL sama XC. Nah, ini udah mulai bosen nih teman-teman ya. Udah mulai bosen nih XL-nya di sini. Jadi kayaknya sih continuation buat naik masih bisa gitu ya. Kalau ngeliat dari base di sini nih. Kayak gitu. Ntar ya coba. Ini kok tarik di sini nih, oke nih. Iya. Yap, betul. Oke, seperti itu buat energi, teman-teman. Next, Medco ya. Tadi apa sih? Medco ya, Medco. Oke. Medco. Nah, ini kan Mas Emon sering bilang ya, teman-teman ya. Ini golden area-nya di 1535. Jadi kalau mau consider ambil 1535 ya, masuklah di sini. Mas, kalau ketarik turun lagi sampai 1510 ya, ini lebih bagus areanya buat kalian ngambil. Jadi si golden area-nya itu memang di 1535 sampai 1510. Nah, kenapa kalian bisa lebih cenderung cukup oke untuk masuk di Medco? Karena Medco posisinya udah di bawah nih. Nah, memang ketika dia golden, ini nggak golden cross ya. Nah, ini belum GC ya teman-teman ya, belum GC. GC yang kayak gini nih, posisinya di bawah ya. Nah, dia crossing, si putihnya crossing ke atas. Nah, ini kan masih crossingnya kecenderungan ke bawah ya. Jadi ya ini pantau-pantau lah, at least kalian sudah dapetin, oh ini momentumnya udah oversold nih. Gitu kan. Sama teman-teman waktu ngelihat pergerakan harga aslinya daripada Medco, wah Medco juga udah ketarik nih kurang lebih sampai MA100 23%, sampai per closing hari ini sekitar 19%. Kayak gitu. Jadi kita mau ngelihat yang namanya technical rebound daripada si Medco. Nah, jadi ya ini perhatikan lah ya. Bisa ada potensi teman-teman ngambil sampai 16, ada potensi teman-teman cuannya bisa sampai 16.30 kayak gitu. Medco posisinya di sini, Nah, Akum nih, nah ini cantik banget teman-teman ya.
Cakep, asingnya masuk 22M, cek Medco AK CPZP-nya masuk, cek XL-nya tipis, buang barangnya AZ, DX, sama PD. Gitu ya, YPXC-nya buang, kecenderungan juga transaksi di hariannya kecil untuk si kayak retail kayak XL gitu ya. Jadi ini ya it's a good area untuk buy, kurang lebihnya gitu. Oke, next. Kayak gitu ya tadi ya. Cakep, Apex. Nah, at least teman-teman udah tahu kalau dari pergerakan si saham-saham tadi kan yang mana nih yang posisinya lagi continue untuk naik sama yang udah mulai melandai. Nah, kalau mau gain-nya yang lebih tinggi sih sebenarnya kecenderungan kalian masuknya kayak yang udah melandai gitu ya. Tapi kalau misalnya buat scalping atau untuk day trade yang nggak jadi masalah juga ketika dia continuation naik buat kalian ambil. Jadi dari sini teman-teman udah melihat view nih sama-sama oil and gas tapi kan secara pergerakan cenderung berbeda gitu ya. Nah, di Apex teman-teman lihat apa ya? Nah, ini di 206 teman-teman lihat dia itu kan nggak mampu gitu ya. Jadi ketidakmampuan dia untuk testing ke atas ini bisa menyebabkan dia turun lagi untuk testing ke 174 kayak gitu. Nah, ini biar lebih mudah Mas Teman kasih satu area minor support gitu ya. Nah, kalian cek aja di 188. Kalau misalnya 188-nya ditembus ke bawah, saranku lebih bagus buat kalian trade itu masuknya di 174 atau ngikutin di MA 200. Kayak begitu. Supaya dapetnya lumayan murah nih. Karena kalau teman-teman ngambil di sini nih lumayan ya, triple bottom. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya 188, wah Mas 188-nya lumayan nih. Misalnya ngeliat ada smart money masuk, atau misalnya wah ternyata tembus, ternyata di 188-nya udah mantul gitu kan. Ya bisa lah kalian manfaatkan untuk ngambilnya di 188. Tapi dengan ngelihat momentumnya sebenarnya masih ongoing untuk turun gitu ya, ya I don't think teman-teman bisa langsung masuk di Apex gitu. Kecuali di sini memang akumulasinya gede. So, cek. Ini Apex juga cenderungan semi-semi gorengan, teman-teman ya. Hati-hati juga, jangan sampai nyangkut. Tetap kalau misalnya masuk di saham-saham kayak gini, harus tega ya. Normalisasi buat stop loss gitu ya. Kalau misalnya memang temennya dari awalnya buat trading gitu ya. Kecuali invest ya, itu beda cerita. Karena beda mazhab lah. Terus Apex, AK sama YP masuk, buangan barang dari KK, XL sama XC, ini menarik. Di kirinya YP ya, ini retail AP, YP juga beli nih. Retail YP beli, XL sama XC-nya buang, menarik ya, AK masih masuk. Kalau dari foreign, nggak bisa ngambil kesimpulan lah, karena kecil gitu kan. Tapi ya, kalau ngomongin best case, ya lebih baik tunggu waktu dia oversold di sini. Gitu. Karena toh, ini juga merespon kan. Nih, lihat nih, sini. Set, GC kan. GC terus naik. Tuh ya, jadi satu support di 188 atau consider masuknya di 174. Next, Petro ya. Nah, Petro mulai lesu nih, teman-teman ya, mulai lesu. Nah, perhatikan kalau misalnya udah mulai lesu kayak gini, nanti belinya pas dia kontraksi, pas dia retrace gitu ya, pas dia turun ke bawah baru kalian consider buat beli. Nah, Medco ini kan jauh di bawah MA5. Lebih bagus teman-teman tunggunya dia hit MA5 atau turun dikit di bawah MA5 baru beli. Kurang lebih ya area 4.820 sampai 4.000 sampai goceng lah. Kurang lebih baru consider buat beli lagi. Karena ini juga kalau misalnya dia turun terus dia naik, ini bagus banget, cakep ya, create yang namanya higher low. Tapi kalau belum ya belum. Kayak gitu. Oke? Nah, sama sebenarnya sih gini, karena dia masih kecenderungan atau momentumnya itu masih naik, sebenarnya tetap teman-teman tidak menutup kemungkinan untuk yang namanya Petro keluar dari 5.550 kayak gitu. Tapi ya balik lagi kalau misalnya kalian memang baru belinya pas closing dan waktu di tinggi-tingginya, ya harus ya ibaratnya 5-6% lah atau sampai 7%. Kalau misalnya nggak yakin ya silakan dibuang gitu. Atau pas wah udah turun 3% nih mas, saya kok nggak yakin, mau nggak mau harus kalian cabut dulu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya justru keterbalikannya, misalnya PP-nya banyak banget masuk gitu ya dan retail ternyata belum. Nah, di situ kalian bisa ngelihat potensi untuk kembali lanjutan naik. Nah, di sini Petro memang kalau 3 hari itu teman-teman lihatnya masih akum ya. Soalnya kan 60 tambah 12 kan
masih 72, sedangkan waktu di Akum tuh 90M gitu kan, masih sisa sekitar 20-an something gitu kan. Nah, tapi ya kita cermati tanggal 10, sebenarnya bagus, CC sama AK dan ZP-nya masuk, cek retailnya buang barang nggak, oh XL sama X-nya tipis, tapi dominasi buangan barang itu lebih dari asing gitu kan. Yang nampungin berarti asingnya ada dikit, sama CC nih kayaknya. Lokal ya. Gitu. Nah, jadi dari segi pergerakan harga, tetap potensi untuk dia naik itu ada, tapi kalau nanti naiknya sama ya, nggak berubah, tetap candle rejection kayak begini, ya ini bisa justru dia terkoreksi dulu untuk create struktur higher low sebelum dia naik lagi ke bawah. Ya lebih bagus teman-teman belinya ketika dia udah ditarik turun kayak gitu. Tapi Mas kalau misalnya ketinggalan momentum gimana? Ya udah cari saham yang lain kayak gitu. Itu ya. Oke, itu untuk Petro, nextnya ESA, tadi yang ini yang cakep ya. Salah satu yang cakep, teman-teman 705-nya bisa dipertahankan dikit gitu ya. Dan ini juga sebenarnya masih di tengah nih untuk momentum dari stokastik nih. Kayaknya untuk ESA masih ada potensi buat melanjutkan ya naik ya. Kayak begitu. Nah, siapa namanya nih? Si ESA ya. Lah, ESA. Nah, ini ESA akum terus nih. Dari tanggal 2 sampai tanggal 10. Nah, akum terbesar tuh 789 ya, 20-an M semua. Cek di hari ini ternyata YP sama SL tinggi, buangan OD, BK, CP. Nah, ini kita harus lihat posisi inflow dari tanggal 7 ya. Ketika dia 20M semua, net buy-nya. Tanggal 7 ya, tanggal 7. Nah, AKZP. Nah, jadi per hari ini AK sama ZP masih simpen barang. AK, ZP, YU masih simpen barang. Berarti ya betulan akum ya sama asing. Nah, ternyata di seminggu terakhir ya dari tanggal 7-nya ya secara akumulatif gitu ya, DXY, YP sama XL-nya tuh masih buang. XC di mana kamu XC? Nah, XC-nya nggak kelihatan lah, nggak tahu di mana ya, nggak di top 10 berarti. Berarti di bawah banget kan. Nah, jadi sebenarnya ya karena ngelihat posisi retailnya sepi, dan teman-teman juga lihat ya secara nggak langsung ini udah naik gitu ya. Ya untuk continuation masih berpotensi. Kalaupun ditarik turun ke daerah 705 ya consider aja buat beli nih. Karena ini bagus nih movementnya kayak gini ya. Nih. Tarik set, ditarik ke 705 sebelum ditarik lagi ke 765. Karena dari tanggal 7 kita ngelihat ada base yang solid akumulasi gitu kan. Soalnya kalau teman-teman lihat lah harganya turun Mas. Iya, tapi tetap di akum. Nah, itu yang bagus gitu. Ini nih ke 765 masih bisa, tapi kayaknya masih agak sulit-sulit dulu ya, kayak ke 705, ya either dia sideways, masih bisa nggak? Masih, gitu. Oke, kurang lebih begitu buat ESA, menarik. ESA, Akra ya. Energi sama Mina Bang. Energi telat ya tadi ya, cek di Ucup teman-teman buat nge-rewind. Akra. Nah, Akra nih sebenarnya kalau dibilang cakep ya, karena baru breakout dari 1360 yang sebelumnya 3 kali reject terus dia baru naik gitu kan. Nah, sebenarnya di sini jadi agak kurang bagus. Kenapa? Karena ya nggak bisa lihat high-nya dia lagi nih. Tapi ini konfirmasi terakhir gitu ya, konfirmasi terakhir buat si Akra kalau dia mau naik lagi lebih tinggi, ya dia harus mempertahankan nih range di sini teman-teman ya. Range di mana range antara 1390 atau 1400 sampai 1405 gitu ya, range-nya di sini. Nah, kalaupun misalnya agak drop ke 1360 gitu ya, selama dia recovery-nya cepat terus naik lagi, ya ini tetap masih kita bilang sebagai trennya tren naik gitu. Nih misalnya gini. Nah, trennya masih sebagai tren naik. Tapi kalau misalnya enggak, ya ini junam. Nah, kalau ngomongin momentum, ini kan sebenarnya momentumnya cenderung turun nih. Nah, ini kita lihat lah di posisi si Akra, ini masih ada yang akum atau enggak. Kalau misalnya anomali, ya nanti kita coba cek ya. Nah, kalau dari tanggal 7, seminggu ya kurang lebih dari Selasanya, BB sama YU-nya masuk nih. Tanggung ya, kita seninkan. Nah, ini
BB sama KZ belum jualan, tandanya ada yang akum. Oke, bagus, cakep. Lihat tanggal 10-nya, BB AK KZ, oh ternyata masuk lagi. Oh ternyata 2 hari terakhir juga sama nih. Terus dari tanggal 6 juga kecenderungan masih akum gitu kan. Ya berarti kita melihat bahwa ada area sideways baru buat si Akra sebelum ini ditarik lagi naik. Berarti range-nya sekarang di sini nih teman-teman nih. Ya antara 1.300 sampai 1.400 nih. Ya lihat aja gonjang-ganjingnya seperti apa gitu kan. Nah tapi untuk lebih mempermudah gitu ya, lihat aja nih minornya, kalau misalnya minor supportnya kayak di 1360, jika dia memang ketarik di sini ya ini ada potensi untuk lanjut lagi naik. Tapi mengikuti momentum, kecenderungannya ini harusnya turun dulu. Kayak gitu. Sebenarnya cakep sih, tapi dia memang lama aja nih teman-teman ya. Kayak gitu. Sama kalau misalnya kalian lihatnya nih, kalau view-nya lebih jauh ya. Teman-teman sebenarnya ngelihat posisi di Akra itu begini nih. Ini kan gagal nih. Kalaupun dia tarik sedikit turun untuk naik, ya ini juga sebenarnya pattern yang cukup oke nih. Kayak gitu. Ya, kurang lebih ya rising, nggak rising wedge sih. Iya, rising wedge ya, gini. Kurang lebih gitulah. Gitu ya, buat si Akra. Nggak tahu ini momentumnya bakal kepake apa enggak. Tapi ya, kalau dari akumulasi sih bagus. Gitu. Oke, next. Terakhir ya, Pegas. Dewa udah telat. Nah, ini yang menarik nih. Lihat Dewa, MA200 ya. Dari sejak kapan nih? 1.500 ya, di sini nih. Ini MA200, MA200, MA200 sekarang. Sebelumnya enggak ya, tapi memang rata-rata sih ketika agak sedikit di bawah MA200 bisa naik lagi kan. Nah, ini yang punya nih ya, Pegas, lihat deh. Oh iya nih 1.700 ya, langsung hit balik lagi 1.800. Sebenarnya, oh BTC naik ya, nice. Jadi posisi di sini ya, ini juga sebenarnya teman-teman bisa consider area buy ini. Dengan ya kurang lebih stop loss ya 1.700 atau 1.780 lah. Ini Pegas menarik karena lihat, nah baru GC nih guys, baru golden cross, gitu ya. Jadi lumayan oke. Ada potensi untuk naik, tinggal kita lihat progresnya seperti apa gitu kan. Dari si Pegas baru akum setelah buangan 9 hari, iya kurang lebih ya, 9 sampai 10 hari. Cek Pegas, AG sama AK. Katanya sih laporan keuangannya jelek ya, tapi ada yang turun gitu katanya. Tapi ya dilihat lah kalau misalnya memang mulai digaspol lagi gitu ya, mulai ada yang masuk lagi kayak misalnya AG sama AK ya, this is good gitu ya. AG itu siapa sih? Kiwom ya, Kiwom. Oke, menarik. Yap, gitu ya. Ini bagus areanya MA200. Sebenarnya ini adalah area good buat teman-teman buy untuk ngejar sampai 1865 karena ini sempat 1865-nya sempat invalidasi kayak gitu. Itu ya. Hantam bang, telat. Aduh mau nyerok gimana? Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman buat saham-saham oil and gas. Ya dari sini ya kalau kalian mau coba ngincar, cobalah yang belum kebawa naik gitu ya. Yang udah junam dulu ya baru kalian consider buat beli. Oke?